Ini di bawah. Ini tugas berat Bapak. Ini tugas berat Bapak. Tapi kan kita mengasumsikan bahwa pengurus ini belum mampu, Pak, sekarang ini. Setuju kan, Pak? Setuju kan? Karena hanya 5%, 95% itu SD, SMP, SMA, Pak Menteri. Jadi peningkatan kapasitas manajemen ini menjadi penting. Kalau ini tidak ada dananya, tidak terjadi, kita sudah bisa menduga bahwa koperasi desa KMP ini akan gagal di ujung, Pak. Karena mengurus bisnis itu tidak sembarangan sama dengan bekerja sama orang. Ini beda, Pak. Dan yang urus bukan 1-2 lini bisnis, ini 2-3 lini bisnis. Jadi saya minta bahwa apa? Bahwa ini harus diperjuangkan benar, Pak. Karena kalau dari sinilah kuncinya, Pak. Dan saya lihat peningkatan kapasitas SDM Bapak ini di 2025 yang mestinya sudah dilakukan, ya, ini ternyata mau ke 2026. Nah, ini harus kerja keras, ya. Nah, itu apakah sudah dimulai, Pak Menteri? Izin pimpinan saya jawab sebentar ya. Ya. Pak. Ini Prof, untuk tahun 2025 kita sudah mendapat anggaran belanja tambahan sebesar 740 miliar. Yang itu memang kita gunakan untuk capacity building. Sebagian besar karena hampir sekitar 400-an itu dekonsentrasi. Jadi memang untuk ke daerah-daerah. Jadi dalam 3 bulan ini mulai Oktober, November, Desember kita melakukan namanya pendampingan koperasi alias bisnis asisten, perekrutan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan capacity building dan kompetensi pengurus koperasi. Sudah kita mulai dalam 640 miliar ini kita gunakan untuk dekonsentrasi kan, di gubernur kan, di provinsi kan, dan kabupaten kota. Kabupaten kota kan namanya bukan dekonsentrasi ya, kok provinsi kan, jadi itu. Nah ini penting kenapa? Jadi metode pengajaran peningkatan kapasitasnya harus juga jelaskan ke kami, Pak. Karena gini loh, Pak. Kalau Bapak lakukan bisa cepat, kalau Bapak kan lewat daring, percayalah sama saya, itu nggak akan meningkatkan kapasitas, Pak. Jadi ini poin penting. Jadi jangan asal-asalan di situ hanya habisin anggaran, Pak Menteri. Ya, kalau itu dilakukan dengan hanya tujuannya menghabiskan anggaran, itu nantinya juga dapatnya nggak bagus. Ya, nah ini saya minta Pak, Bapak kan pasti udah punya silabus, udah punya kurikulum. Bapak kan belum presentasikan pada kami seperti apa, atau Bapak kirim ke kami, gini-gini kan saya dosen Pak. Saya tahu Pak, saya nyusun kurikulum dan silabus Pak. Ya, setiap saat. Jadi nanti Bapak kasih tahu, saya bisa tahu Pak. Ya. Ya, jadi saya bisa tahu pelatihan Bapak kena atau apa. Misalnya pemasaran yang Bapak latih, marketing konsep apa yang Bapak latih yang cocok dengan sasaran. Keuangan apa yang Bapak latih di sana. Ya. Nah, ini adalah poin-poin yang Bapak harus jelaskan atau minimal kirim ke kami karena kalau dijelaskan ini kan terlalu ini. Dan bagaimana Bapak menyusun itu? Nanti kelihatan di kurikulum sama silabusnya. Apakah ini masuk akal, matching atau enggak? Ya, ini nanti Bapak kirim ke kami. Jadi saya menganggap ini starting point-nya di sini, Pak. Ini gagal, rusak semua. Ya, garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar, Pak. Gitu. Jadi ini yang poin pertama. Yang kedua adalah saya mau minta Pak Menteri, tolong Pak Menteri kasih tahu KPI apa yang Bapak susun, yang Bapak pakai untuk menilai Koperasi Desa Merah Putih. Saya belum pernah melihat KPI Bapak, apa yang Bapak susun, supaya apa? Supaya bisa menilai sebuah Koperasi Desa Merah Putih, begitu. Ya. Nah, ini apa? Apa Bapak dari sisi finansialnya Bapak susunnya dari sisi apa? Apakah DSCR-nya? Apakah NPV-nya bagaimana? IRR-nya bagaimana? Payback period-nya bagaimana? Nah, ini tolong presentasi pada kami sehingga kami bisa tahu. Ya, gini loh Pak, udah kelihatan nih Pak Menteri, setuju nggak? Ini belum siap semua nih Pak. Belum siap semua. Habis peresmian Pak Presiden di berita muncul, tutup. Itu kan buat malu Pak. Itu kan memalukan loh Pak. Tutup. Tanya nggak ada modal. Sekarang semua orang tunggu modal. Ya.
pikirannya modal aja, tapi dia nggak ngerti sebetulnya dia belum mampu sebetulnya untuk menjalankan. Ya, jadi kalau orang dikasih modal aja, manajemennya nggak capable, sukses nggak, Pak? Nggak sukses, Pak. Ya, jadi KPI ini tolong Bapak kasih tahu ke kami Komisi 6 sehingga kami bisa ikut menilai juga. Pimpinan dan teman Komisi 6 yang saya hormati, begitu juga Pak Menteri, Pak Wamen, beserta jajarannya yang saya hormati. Tadi teman-teman kita sudah banyak menyinggung tentang koperasi putih ini sepertinya menjadi bayi yang sangat ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Karena dari sisi pembentukannya saja sudah menggunakan presiden dan jajarannya. Masuk hampir 9 kementerian terlibat di 17 ya. Ini luar biasa. Jadi bayi yang benar-benar ajaib ini. Artinya apa? Tugas Pak Menteri dan jajarannya ini luar biasa. Karena itu termasuk gubernur, ya, bupati, wali kota, dan kepala desa. Jadi luar biasa. Kalau sampai ini gagal, habislah negara kita, Pak Menteri.